Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap jajaran Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan, keberkahan. Moga-moga hidup kita tambah hari tambah barokah. Amin. Hidup kita tambah hari tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup kita tambah hari tambah menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Dan moga-moga kita yang saat ini hadir semuanya ini beserta keluarga kita semuanya disehatkan fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal Alamin. amin. Mari kita awali dengan membaca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, yang kemarin dan yang akan datang, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una ma yanfa'una wa zidna wa zidna ilman nafi'a. ilman nafi'a. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, dibuka kitabnya, bahasan tentang niat menjadi imam wajib pada 4 hal. Saya baca Arabnya terlebih dahulu, baru nanti saya terangkan sekaligus saya bacakan dengan bentuk bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal alladzi yalzamu utawi kang wajib fihi ing dalem alladzi apa niatul imami niat dadi imam Dam. iku arbaun ana papat. Siji iku al jum'atu salat Jumat, wal mu'adatu lan salat mu'adah, wal mangdzuratu lan salat kang di nazari jama'atan hali jama'ah, wal mutaqaddimatu lan salat kang di jamak takdim fil matori sebabi udan iya. Sekarang bahasa Indonesianya. Niat menjadi imam wajib pada 4 hal. Niat menjadi imam wajib pada 4 hal.
setunggal atau siji atau satu number one sholat Jumat. Jadi kalau jadi imam pada waktu sholat Jumat wajib hukumnya niat jadi imam. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang paling kuat. Lupa kalau seumpama ada orang ikut di belakang saya Tanggal 6. sementara saya adalah jadi orang jadi imam masjid, apakah saya perlu jadi imam? Ada yang mengharuskan untuk berubah jadi imam, ada yang tidak mengharuskan. Karena kalau berjamaah sudah otomatis jadi jamaah imam dan makmum. Oke, yang pertama sholat Jumat. Kenapa demikian? Sebab sholat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Maka karena dilaksanakan berjamaah, maka wajib imamnya jadi niat jadi imam. Apalagi makmum. Kalau makmum otomatis, kalau makmum harus niat jadi imam. Maksudnya karena makmum itu adalah mengikuti imam, maka dia wajib jadi makmum, harus mengucapkan bahwa saya makmum kepada si A atau si B ketika sholat duhur atau asar, maka ada redaksi makmuman lillahi ta'ala. Nah kalau Imam Syafi'i, talafudun niat itu penting, melafalkan niat itu penting. Dalam rangka apa? Menuntun hati supaya ada connecting, ada kesambungan, ada nyambungnya antara sholat dengan hati. Maka ini penting ketika sholat, khususnya sholat berjamaah. Yang meniscayakan adanya imam dan makmum, tidak mungkin sholat Jumat itu tidak ada imam, tidak ada makmum. Karena Jumatan itu harus ada imam, ada makmum. Faham itu? Understand? Bila imam di dalam niatnya tidak menyebutkan kata imaman, maka ia dianggap sholat sendirian, berarti tidak berjamaah. Ternyata imam lali yusolli fardul jum'ati rakaataini lillahi ta'ala, lali deh, maka dia berarti sholatnya sendirian alias tidak berjamaah. Nomor dua, sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Apa itu sholat mu'adah? Kurung buka, mengulang sholat karena menginginkan keutamaan jamaah. Jadi mangus mari sholat dewi, ternyata ada jamaah lagi. Waduh, rek masa aku mau sholat dewi. Sholat dewi itu maksimal oleh ganjaran siji itu kalau diterima. Umumnya kalau sholat dewi roto-roto gak jelas. Sholat ingat panganan. Allahu Akbar. Kemarin sampaikan ya. Ternyata no sebelahnya ono panganan kucing. Wis disiapin di bano kucing lewat. Wah, ini bahaya. Lak pangananku dipangan karo kucing. Akhirnya sholatnya roto gak jelas. Cari ayat yang kira-kira bisa buta kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Iki layak pindangku amblas, gandengku amblas, ayamku amblas. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kenang. Wah, iki sebelah titip batal no. Kabeh. Tidak boleh, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak boleh dibatalkan kecuali ada kepentingan yang membahayakan baru dibatalkan. Ada orang yang kemudian mencuri, maka boleh dibatalkan. Ada orang yang kemudian mau membunuh, maka dibatalkan. Ini tidak ada apa-apa, hanya panganan yang diambil sama al-kucingmu. Akhirnya delai surat sih bisa dibuat kita kucing.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kujanya gak mirip, gak nyikir, nyikir. Sampai terakhir minal jinnati wan nas. Gak nyikir-nyikir. Wah, kuje barang salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah sekaligus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah amblas panganane. Akhirnya sholatnya gak jelas, sholat kok iling pak. Nah, makanya, kok ono jamaah? Mana aku tak melok jamaah? Atau nanti, mohon maaf ya, mungkin kalian punya keluarga, atau jadi suami atau jadi istri, ternyata suaminya itu sudah sholat berjamaah jadi makmum di masjid. Istrinya ngajak, mas jangan sholat di masjid tadi, sampean enak berjamaah. Aku nomah gak apa sebenarnya masjid bisa berjamaah, aku nomah gak bisa berjamaah. Terus ya apa mas, ayo sholat bareng maneh. Demi karena cintanya sama istri, akhirnya sholat jamaah. Imamnya apa, suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Wah indah. Sholat maghrib biasanya gak nggo sudes, ternyata nggo sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bujuni, suaranya bujuni kok indah ya. Makanya sholat berjamaah dengan pacare hukumnya haram. Ya, sholat berjamaah dengan pacare hukumnya haram. Hanya 2 taktil. Kenapa? Jelas dari khusyuk. Jadi ini imami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imami dengaran suara kok enak wis sudes. Bareng makmumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ini pantas jadi imam saya. Cinta sholatnya dari awal sampai akhir yang ngono-ngono doain. Akhirnya sholatnya gak jelas. Akhirnya maka hukumnya para ahli fikih, kalau ada seorang laki-laki dan perempuan taktil bukan apa-apanya, kok sholat berjamaah hukumnya haram. Luwe ape sholat di, kecuali kalau suami istrinya silakan bagus, kecuali sama keluarganya, adik, kakak atau orang tuanya silakan. Oke. Yang dimaksud dengan sholat mu'adah yaitu sholat yang dilaksanakan 2 kali seperti sholat duhur yang dilaksanakan 2 kali, maka yang kedua adalah mu'adah. Atau setelah sholat Jumat dilaksanakan sholat duhur, maka sholat duhur itu adalah sholat mu'adah, sholat yang ngulang. Oh emangnya tak ngulang. Loh, kalau seumpama sudah jamaah kok jamaah lagi, apakah pahalanya hilang? Tidak, dapat pahala double. Tapi biasanya nggak pada kerasan. Pernah santri saya, karena saya ada acara keluar, belum sempat sholat asar, atau mungkin belum sempat sholat duhur, atau mungkin sholat isya. Akhirnya dulu santri yang lawas-lawas saya ajak sholat. Ya semangat, ya nurut, karena santri lawas. Karena kena santri anyar, rodok kakean alasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sholat sunnah yang disunahkan dilaksanakan secara berjamaah, bisa juga melaksanakan sholat wajib, tapi ada keyakinan kurang utama dikarenakan dilakukan sendiri sehingga perlu diulang dengan berjamaah. Ada imam yang lebih alim sehingga dapat barokahnya orang alim. Tadi habis jamaah sholat duhur, ternyata sholat duhur ngapunten, mohon maaf ya, mungkin sing imami ya biasa, ternyata ada Pak Ulum datang. Waduh, Pak Ulum kan sing biasanya ngaji sulam Safina, sulam Taufik. Emang lek cek oleh barokah ngaji fikih, Pak Ulum kan burung sholat duhur, tak melok nang ini sholat jamaah seumpama contoh. Lah itu boleh. Eman karena ada guru yang alim, ada kiai yang alim, ada wali seumpama, minimal wali murid
atau wali kelas ya. Terus kemudian tidak diikuti imam, maka boleh kalau kemudian sholat diulangi karena ada orang alim yang ngimami. Bila pada sholat yang diulang ini sang pelaku berposisi sebagai imam, maka ia wajib menyebutkan kata imaman dalam niatnya bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram ketika Allahu Akbar imaman. Oke, yang ketiga. Halo. Hai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Oke, yang ketiga. Sholat nazar berjamaah. Sholat nazar itu sholat janji dan Gusti Allah diniati berjamaah, yaitu sholat yang dinazari akan dilaksanakan secara berjamaah. Seseorang bernazar bahwa bila ia mendapatkan apa yang dicita-citakan, maka ia akan sholat subuh berjamaah. Aku kadek juara futsal sak Jawa Timur pertama, maka aku sholat berjamaah subuh nang masjid. Maka ketika itu harus diniatkan makmuman dan imaman. Kalau jadi imam ya imam. Jadi penting. Makanya hati-hati kalau punya niat nazar. Sama dengan aku suruh mama oleh hadiah A atau B, aku nazar poso 3 hari, maka dia harus poso. Ya, nek gak ngono berarti dosa janji nang Gusti Allah. Aku nek sumama berhasil bakal nazar kurban, maka nek gak kurban berarti dosa. Soalnya janji nang Gusti Allah. Hati-hati. Ketika apa yang ia cita-citakan tercapai dan kemudian ia sholat berjamaah subuh untuk memenuhi nazarnya, bila dalam sholat berjamaah itu ia berposisi sebagai imam, maka ia mesti menambahkan kata imaman di dalam niatnya bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram. Bila tidak demikian, maka ia dianggap sholat sendirian alias tidak berjamaah, dan karenanya dianggap melakukan perbuatan dosa karena tidak memenuhi nazarnya. Sholat subuh itu hebat, ya. Sholat subuh itu hebat. Sholat subuh itu sama dengan sholat semalam suntuk. Kalau sholat isya podo karo setengah sholat malam, ya. Kalau subuh podo karo sholat semalam suntuk. Maka kalau ada sholat subuh sangat iman, dan aura wajahnya orang yang sholat subuh itu cerah, wajahnya nyenengno, wajahnya menggembirakan. Nah, nek gak sholat subuh biasanya wajahnya mengkerut alias melihat itu gak pakai nyenengno. Makanya ayo dilatih sholat subuh berjamaah di masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir sholat jamak takdim karena sebab hujan. Sholat jamak takdim karena sebab hujan. Jadi sholat jamak takdim itu ada sholat jamak takdim, ada sholat jamak takhir. Kalau takdim dikerjakan di awalnya, maka semua duhur sama asar dikerjakan di duhur, maghrib sama isya dikerjakan di maghrib karena takdim. Kalau takhir diakhirkan, duhur sama asar dikerjakan di asar, maghrib sama isya dikerjakan di isya. Lupa, kalau takdim kan didahulukan yang awal. Kalau takhir bagaimana Pak? Nah, ada dua perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau seumpama duhur sama asar, yang dikerjakan mana? Ini kan waktunya asar. Duhur sih apa asar sih? Ada ulama yang mengungkapkan
duhur dulu karena waktu yang paling awal adalah yang pertama adalah duhur, maka duhur 4 rakaat disambung dengan asar. Maghrib isya juga demikian, maghrib dulu baru isya. Tapi ada juga yang mengungkapkan asar dulu baru duhur, isya dulu baru maghrib. Ada dengan alasan karena mana miliknya waktunya itu yang harus didahulukan. Terserah milih yang mana. Kalau saya pribadi lebih milih yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Sehingga kalau duhur sama asar, ya duhur sih baru asar. Maghrib sama isya, maghrib sih baru isya. Itu? Ini penting. Lupa kalau sumama karena hujan, ini boleh dijamak takdim, boleh diawalkan, tapi udane delok-delok. Ya, udane delok-delok. Ini hujannya zamannya Kanjeng Nabi itu hujannya lebat sampai para jamaah dimungkinkan tidak bisa hadir di masjid. Nah kalau sekarang masih hujannya lebat, ije iso numpak mobil, ije iso numpak sepeda motor, gawe jas, udah. Maka kalau saat ini ya sangat tidak sangat tidak tepat kalau kemudian di model di jamak, kecuali memang ada keperluan yang penting. Contoh, ini umum ingat ya, kalau kalian seumpama ada acara manten, halo, hai, kalau tiga ada acara manten, Pak, apakah boleh Pak ketika ada acara manten kemudian sholatnya saya jamak? Adalah hukumnya boleh, karena hormat terhadap tamu, dan itu tidak terjadi setiap tahun, dalam artian seumur hidup umumnya 1 kali. Maka di saat seperti itu, karena memang ada kepentingan yang darurat, maka boleh sholatnya di jamak. Mungkin karena di hotel waktunya mepet, ya antara duhur sama asar, wis tak jamak di asar atau di jamak di duhur, maka boleh. Ya, yang perempuan mungkin karena iman kadung di makeup ya, kadung di makeup, di make up, maka iman make up wis kadung trouble, wis itu tak jamak. Ketika dalam posisi seperti itu boleh. Ya, timbangannya gak salah. Itu darurat. Para ulama memperbolehkan, khususnya fikih kontemporer. Nah, kembali lagi, sholat jamak takdim karena sebab hujan itu harus diniatkan menjadi imam. Kalau imam jadi imam, sholat jamak takdim karena hujan deras ini diperbolehkan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid dan cukup jauh jarak antara masjid dan rumahnya. Catatannya ini, rumahnya aduh, nek rumahnya karek melangkah, ya bukan jauh, karek melangkah cek nemeni. Sehingga akan mendatangkan maldorot bila ia mesti berjalan bolak-balik ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Itu tolong diperhatikan. Jika memang 4 hal itu menurut mazhab Imam Syafi'i harus diniatkan menjadi imam. Pertama, sholat Jumat. Kedua, sholat mu'adah, yaitu sholat yang diulang-ulang, sholat yang diulang 2 kali karena ada beberapa hal. Yang ketiga, sholat nazar berjamaah. Yang keempat, sholat jamak takdim karena sebab hujan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca surat Al-Asr. Moga-moga hidup kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
كلام قديم لا يمل سناؤه تنزل عن قول وفضل ونيات بلا سفي من كل داء روح دليل للقلب عند جاني وحيرتي فيا ربي يأتي بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ونقيتي. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب عليك. والله موافق إلى قول ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم